Saya pernah membaca sebuah berita tentang seorang buruh bangunan yang terjatuh di proyek bangunan. Ia terluka sangat parah. Ketika keluar dari rumah sakit, ia harus duduk di kursi roda. Kedua kakinya sudah diamputasi. Ke kamar kecil pun mesti dibantu orang. Masalahnya, ia belum menikah. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan tidak mempunyai sanak saudara. Buruh ini bekerja sebagai pekerja lepas. Sekarang, ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tempat tinggalnya yang semula hanya sebuah kamar sewaan, sekarang sudah ditempati orang lain. Saat ia diopname di rumah sakit, kamarnya sudah disewakan ke orang lain oleh pemilik rumah. Sebenarnya ia sudah beberapa bulan menunggak uang sewa. Ketika buruh yang duduk di kursi roda ini keluar dari rumah sakit, seseorang bertanya padanya, "Mau kemana?" Dunia memang luas, tapi tidak ada tempat untukku. Bagaimana aku harus melangkah? Setapak saja sulit. Tampak air mata menetes di pipinya. Melihat kondisi buruh itu, hatiku turut bersedih. Lalu secara diam-diam, saya mengirimi sedikit dana untuknya. Waktu itu, batinku berseru, hidup membutuhkan perhatian. Saya percaya, dunia ini banyak orang seperti itu. Banyak orang dalam perjalanan hidupnya tiba-tiba ditimpa anitia dan menghadapi jalan buntu. Miskin, tidak punya apa-apa, kehilangan kemampuan bekerja, sakit, menderita penyakit mematikan, tidak punya sanak saudara, siapa yang akan mengulurkan tangan. Saya pernah berkata bahwa saya ingin mendirikan pusat curah kasih khusus menampung orang-orang yang mengalami jalan buntu, orang-orang yang tidak punya sanak saudara. Kita harus merawat dan memperhatikan mereka dengan sepenuh hati. Namun ada orang diam-diam berkata padaku, pintu sosial sulit dibuka. Dananya dari mana? Sistemnya sulit dibentuk. Sifat manusia beraneka ragam. Bagaimana dengan orang yang tidak puas menetap di sana? Bagaimana kelak Anda didakwa oleh mereka yang menetap di sana? Begitu pintu sosial dibuka, Anda akan kewalahan mengurusi penghuni yang kepenuhan. Buat apa mencari susah? Seseorang berkata padaku, tugas demikian biarlah diurusi oleh negara saja, kemampuan kita terbatas. Ada sebagian orang kelihatannya belum sempat diperhatikan oleh negara. Kita umat Buddha harus melakukan hal ini untuk menyempurnakannya. Saya melihat banyak orang bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan yang sangat disesalkan. Ada yang terjun ke sungai, ada yang menjatuhkan diri dari gedung tinggi, ada yang minum racun, ada yang menggunakan gas, ada yang membakar arang, ada yang menghirup gas beracun dalam mobil, ada yang membakar diri, ada yang memotong nadi, dan sebagainya. Orang yang bunuh diri begitu banyak, artinya dunia ini memang kekurangan perhatian. Juga banyak penganggur yang ikut ambil bagian dalam kasus bunuh diri. Anak yatim piatu, janda, penyandang cacat, dan lansia. Semua ini termasuk orang yang kurang beruntung. Sudah kondisinya begini, ditambah lagi miskin dan sakit-sakitan, sungguh sengsara. Jangan-jangan nyawa sendiri pun sudah tak diinginkannya lagi. Menurut saya, sasaran primer upaya curah kasih hendaknya mengutamakan anak yatim piatu, janda, penyandang cacat, dan lansia. Sedangkan fakir miskin dan penderita sakit yang tidak mampu bekerja sebagai sasaran sekunder. Saya paham bahwa hidup ini, baik fisik maupun mental, sangat menderita. Pernah ada seorang penulis wanita, sebelum bunuh diri meninggalkan sepatah kalimat yang berbunyi tutur kata manusia sangat menakutkan. Sesungguhnya, baik penderitaan fisik maupun mental, dua-duanya butuh perhatian. Seorang cendekiawan zaman Tiongkok kuno, Zhou Wenwang, selama hidupnya menggeluti hal memberi kasih pada orang yang sebatang kara. Cita-cita Kongfucu, memberi perawatan pada yang lansia dan memberi perhatian pada yang belia. Saya berharap, kelak pusat curah kasih tidak hanya menyelamatkan fisik manusia saja, juga menyelamatkan mental manusia. Baik fisik maupun mental, dua-duanya harus diselamatkan. Semua orang merupakan kesatuan dalam kehidupan alam semesta ini.